Hai semuanya. Di suatu sore yang mendung, saat gerimis mulai jatuh membasahi jendela, saya termenung sambil menatap tetesan air yang perlahan tapi pasti merambat di kaca. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menginspirasi dari gerakan air itu. Ia nampak begitu lembut, seolah tak berdaya. Namun, dalam kelembutan itu, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mampu mengikis batu, membentuk ngarai yang dalam, bahkan memindahkan gunung. Dari situlah sebuah filosofi hidup untuk dipegang teguh muncul. Menjadi seperti air, mengalir lembut, tapi bisa mengikis batu. Ini bukan sekadar kutipan indah yang sering kita dengar, tapi sebuah prinsip yang telah saya rasakan sendiri, kebenarannya dalam setiap gelombang pasang surut kehidupan. Bagi saya, ini adalah tentang ketekunan, tentang adaptasi, dan tentang kekuatan yang tersembunyi di balik kelembutan. Pernahkah kalian merasa lebar dan tebal seperti batu, keras dan kaku, tapi justru mudah retak saat dihantam masalah? Atau, pernahkah kalian merasa kecil, lemah, dan tak berarti, tapi justru mampu melewati segala rintangan dengan sabar dan tak kenal lelah? Saya pernah merasakan keduanya. Ketika batu di depan mata terasa terlalu besar. Pengalaman pribadi, menghadapi hambatan. Saya ingat betul, beberapa tahun lalu saya dihadapkan pada sebuah batu yang rasanya terlalu besar untuk diatasi. Saat itu saya sedang dalam fase awal karir saya, penuh semangat dan idealisme. Saya mendapatkan kesempatan emas untuk mengerjakan sebuah proyek besar yang sangat ambisius, melibatkan banyak pihak dan ekspektasinya sangat tinggi. Saya merasa ini adalah momen saya untuk membuktikan diri. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Hambatan datang bertubi-tubi. Rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, birokrasi yang berbelit-belit, tenggat waktu yang mencekik, dan masalah teknis yang tak terduga muncul setiap hari. Rasanya seperti saya mencoba mendorong sebuah batu raksasa sendirian. Saya berusaha keras, menggunakan semua kekuatan yang saya miliki, tapi batu itu seolah tak bergeming. Saya menjadi kaku dan tegang. Saya mencoba untuk menabrak masalah itu dengan kepala batu, percaya bahwa dengan kekuatan dan determinasi saja, saya bisa menghancurkannya. Tapi yang terjadi justru saya kelelahan, frustrasi, dan mulai merasa putus asa. Tubuh saya menegang, tidur tidak nyenyak. Pikiran saya dipenuhi kekhawatiran. Saya merasa terjebak, seolah semua upaya saya sia-sia. Pada titik itu, saya seperti sebuah batu yang keras, menghadapi batu lain yang lebih besar dan sama-sama keras. Tidak ada yang bergerak. Kalian mungkin pernah merasakan hal serupa. Ketika kita dihadapkan pada tantangan yang terasa tak mungkin diatasi, reaksi pertama kita seringkali adalah mengerahkan semua kekuatan, mencoba melawan masalah itu secara langsung. Kita menjadi tegang, cemas, dan kadang marah. Kita lupa bahwa ada cara lain, cara yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi jauh lebih efektif, menjadi seperti air. Arus deras dan kerikil tajam dalam kehidupan kalian mengalir di tengah badai. Mungkin kalian sedang menghadapi batu yang berbeda. Ada di antara kalian yang mungkin sedang berjuang dengan lingkungan kerja yang toksik, di mana setiap hari terasa seperti pertarungan. Kalian berusaha keras, tapi seolah tidak ada yang menghargai, atau bahkan ada yang sengaja menjatuhkan. Kalian merasa lelah mencoba melawan arus, tapi tak tahu bagaimana cara mengalir. Atau mungkin kalian sedang menghadapi konflik dalam keluarga yang tak kunjung usai. Setiap percakapan terasa seperti ledakan. Setiap masalah kecil bisa memicu pertengkaran besar. Kalian mencoba untuk menyelesaikan dengan beradu argumen, tapi justru memperparah keadaan. Rasanya seperti mencoba memecahkan tembok dengan kepala, bukan mengalir melaluinya. Bahkan dalam upaya mencapai tujuan pribadi, seperti menurunkan berat badan atau belajar skill baru, kita seringkali menjadi batu. Kita menetapkan target yang terlalu ambisius, memaksakan diri, dan ketika tidak langsung melihat hasil, kita menyerah.
Kita lupa bahwa perubahan besar seringkali datang dari konsistensi kecil yang dilakukan secara terus-menerus, layaknya tetesan air yang perlahan mengikis batu. Kita ingin hasil instan, padahal proses itu butuh kesabaran. Semua situasi ini menunjukkan bahwa menjadi kaku dan keras tidak selalu efektif. Batu memang kuat, tapi ia rentan retak. Air nampak lemah, tapi ia memiliki adaptabilitas dan ketekunan yang tak tertandingi. Ini adalah pelajaran penting yang seringkali kita lupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang menuntut hasil cepat dan instan. Inspirasi dari kelembutan yang menguat, mengikis batu dengan kesabaran. Mari kita renungkan kembali filosofi air ini. Mengapa air yang begitu lembut bisa mengikis batu yang keras? Ini bukan tentang kekuatan fisik yang besar, tapi tentang ketekunan tanpa henti, adaptabilitas tanpa batas, dan kesabaran yang luar biasa. Coba bayangkan Grand Canyon di Amerika Serikat. Ngarai raksasa itu terbentuk bukan karena palu raksasa yang memecah pegunungan dalam semalam. Ia terbentuk oleh aliran air sungai Colorado selama jutaan tahun. Air itu tidak pernah menyerah. Ia terus mengalir, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya membentuk salah satu keajaiban alam dunia. Ini adalah bukti nyata bahwa ketekunan yang lembut jauh lebih kuat daripada kekuatan yang tergesa-gesa. Dalam budaya filosofi Tiongkok kuno, air sering dijadikan simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengatakan, "Tidak ada yang lebih lembut dan lebih lentur daripada air. Namun tidak ada yang dapat melawannya ketika ia menyerang yang keras dan kuat." Ini menggambarkan bagaimana air mampu melewati celah terkecil, mengisi setiap rongga, dan pada akhirnya mendominasi yang kaku. Ini adalah pelajaran tentang fleksibilitas dalam menghadapi rintangan. Bahkan dalam seni bela diri seperti Aikido atau Wing Chun, prinsip air ini sangat mendasar. Para praktisi tidak melawan kekuatan lawan dengan kekuatan yang sama. Sebaliknya, mereka belajar untuk mengalir bersama serangan lawan, membelokkan energi, dan menggunakan momentum lawan untuk keuntungan mereka sendiri. Ini adalah tentang menyerah untuk menaklukkan, tentang menjadi fleksibel untuk menjadi tak terkalahkan. Kisah-kisah ini, dari alam, filosofi, hingga seni bela diri, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu tentang kekerasan atau kecepatan. Seringkali, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk sabar, untuk konsisten, dan untuk terus mengalir, meskipun rintangan di depan mata terasa seperti batu raksasa. Strategi mengalir, seperti air, kunci untuk mengikis batu kehidupan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti air? Bagaimana kita bisa mengikis batu dalam hidup kita dengan kelembutan yang penuh kekuatan? Ini bukan tentang menjadi pasif, melainkan tentang strategi yang cerdas dan adaptif. 1. Jangan langsung menghantam, rasakan arus dan celahnya. Observasi dan penerimaan. Saat saya menghadapi proyek batu itu, kesalahan terbesar saya adalah langsung mencoba menghantamnya. Saya tidak meluangkan waktu untuk benar-benar memahami masalahnya. Siapa saja yang terlibat dan apa saja pilihan yang ada? Kunci pertama adalah berhenti sejenak dan mengamati. Sama seperti air yang menemukan celah atau rute termudah untuk mengalir, kita perlu mencari tahu celah atau kelemahan dari masalah yang kita hadapi. Apa akar masalahnya? Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah ada sudut pandang lain yang belum saya lihat? Ini juga berarti menerima situasi yang ada. Bukan berarti menyerah, tapi mengakui realitas. Air tidak pernah mencoba membalikan arah gunung. Ia hanya menerima gunung itu ada di sana dan mencari jalan di sekitarnya, melaluinya, atau di atasnya. Dengan menerima, kita melepaskan energi yang terbuang sia-sia untuk melawan realitas dan mengarahkannya untuk mencari solusi. Saya belajar untuk tidak panik dan mengambil napas dalam-dalam. Saya mulai mendengarkan lebih banyak, mengamati dinamika tim, dan membaca ulang semua dokumen proyek. Dengan begitu,
Saya mulai melihat pola dan menemukan celah yang sebelumnya tidak terlihat. 2. Fleksibilitas dan adaptasi. Air memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah bentuk. Ia bisa menjadi uap, embun, es, atau cairan, sesuai dengan kondisi. Ia bisa mengisi cangkir kecil atau mengalir di sungai yang lebar. Ini adalah pelajaran penting tentang fleksibilitas. Dalam proyek saya harus belajar untuk fleksibel. Rencana A tidak berhasil, coba rencana B. Rekan kerja tidak kooperatif, coba pendekatan yang berbeda, mungkin dengan berbicara empat mata, atau mencari mediator. Birokrasi menghambat, cari tahu aturan yang benar, atau cari tahu siapa yang bisa membantu melumasi prosesnya. Kunci kedua adalah jangan terpaku pada satu cara saja. Jika satu pendekatan tidak berhasil, jangan keras kepala. Berani untuk mengubah strategi, mencari alternatif, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Ini tidak berarti Anda tidak punya prinsip, tapi Anda punya banyak cara untuk mencapai tujuan Anda. Seperti air yang selalu mencari jalan, Anda pun harus kreatif dalam mencari jalan. Ketiga, konsistensi dan ketekunan. Tetesan demi tetesan mengikis batu ini adalah esensi dari filosofi air. Air tidak mengikis batu dalam semalam. Ia melakukannya dengan tetesan yang konsisten dan tak kenal lelah. Ketika proyek saya terasa mandek, saya mulai fokus pada langkah-langkah kecil yang konsisten. Setiap hari, saya akan menyelesaikan satu tugas kecil, meskipun itu hanya mengirim satu email penting atau melakukan satu panggilan telepon yang sulit. Saya tidak mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Saya fokus pada satu tetes hari ini dan satu tetes besok. Kunci ketiga adalah fokus pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Terkadang, kita terlalu terpaku pada hasil besar yang ingin kita capai, sehingga kita kewalahan dan menyerah. Tapi jika kita memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, dan melakukannya secara konsisten, maka hasil besar itu akan datang dengan sendirinya, tanpa kita sadari. Ingatlah pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. 4. Bersabar dan percayalah pada proses. Waktu adalah sekutu air. Air tidak terburu-buru. Ia sabar. Ia tahu bahwa dengan terus mengalir, pada akhirnya ia akan mencapai laut. Kesabaran adalah kebajikan yang sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Ketika Anda menghadapi tantangan besar, akan ada saat-saat di mana Anda merasa tidak ada kemajuan, atau bahkan merasa mundur. Disinilah kesabaran diuji. Jangan panik, jangan frustrasi. Percayalah bahwa setiap upaya kecil yang Anda lakukan, setiap tetesan yang Anda sumbangkan, akan memberikan dampak seiring waktu. Saya belajar untuk bersabar dengan diri sendiri, dengan proses proyek, dan dengan orang-orang di sekitar saya. Saya tahu bahwa perubahan besar tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi saya percaya bahwa dengan terus mengalir, terus berusaha, dan terus belajar, saya akan sampai pada tujuan. 5. Mengalirkan emosi dan energi negatif. Membersihkan diri. Air memiliki kemampuan untuk membersihkan. Ia membawa kotoran dan endapan bersamanya dan mengalirkannya ke laut. Ini adalah metafora yang kuat untuk mengelola emosi dan energi negatif. Ketika saya terlalu tegang dan kaku, emosi negatif seperti frustrasi dan kemarahan menumpuk. Saya merasa kotor secara emosional. Saya belajar untuk mengalirkan emosi-emosi ini. Ini bisa dengan berbagai cara. Berbicara dengan teman yang bisa dipercaya, menulis jurnal, berolahraga untuk melepaskan ketegangan fisik, atau melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Kunci kelima adalah jangan biarkan emosi negatif mengendap dan meracuni Anda. Biarkan mereka mengalir melalui Anda tanpa menahannya. Akui keberadaannya, tapi jangan biarkan mereka menguasai diri Anda. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih ringan, lebih jernih, dan memiliki lebih banyak energi untuk terus bergerak maju. 6. Mencari titik terendah, lowest point,
jalur aliran yang efisien. Air selalu mencari titik terendah untuk mengalir. Ini adalah jalur paling efisien. Dalam kehidupan, ini berarti mencari solusi yang paling efisien atau realistis, meskipun mungkin tidak selalu yang paling ideal. Dalam proyek saya, ada kalanya saya harus mengorbankan sebagian dari visi awal saya untuk mencapai hasil yang realistis. Ini bukan kompromi terhadap kualitas, tapi kompromi terhadap idealisme yang terlalu tinggi. Saya belajar untuk membedakan antara penting dan sempurna. Kadang, yang penting adalah menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikannya dengan cara yang sempurna menurut standar saya sendiri. Ini adalah tentang pragmatisme. Terkadang, solusi terbaik adalah solusi yang paling sederhana, yang paling bisa diterapkan dengan sumber daya yang ada. Jangan membuang waktu dan energi untuk mencari solusi yang sempurna, jika solusi yang cukup baik sudah bisa membawa Anda maju. Menerapkan filosofi air dalam berbagai aspek kehidupan. Filosofi menjadi seperti air ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan karir, jika kalian menghadapi hambatan dalam proyek, bukan dengan menabraknya, coba cari celah. Apakah ada kolega yang bisa diajak berdiskusi secara informal? Bisakah kalian mengubah alur kerja? Terkadang, pendekatan yang lembut dan persuasif jauh lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Lakukan tugas-tugas kecil secara konsisten, bahkan jika hasilnya belum terlihat. Fleksibellah terhadap perubahan dan bersabar dengan prosesnya. Dalam hubungan, ketika ada konflik dengan pasangan, teman, atau keluarga, hindari langsung menyalahkan atau berdebat. Dengarkan dulu, pahami sudut pandang mereka. Cobalah untuk mengalirkan emosi negatif dengan berbicara dengan tenang dan mencari solusi bersama, bukan hanya menuntut. Fleksibellah dalam mencari jalan tengah dan bersabar dalam membangun kembali kepercayaan atau komunikasi. Hubungan yang kuat dibangun dari banyak tetesan, pengertian dan kompromi, bukan dari satu hantaman besar. Dalam kesehatan, jika kalian sedang dalam proses pemulihan dari penyakit atau cedera, atau sedang berjuang untuk mencapai tujuan kesehatan, jangan paksa tubuh kalian. Berikan waktu, bersabar dengan prosesnya. Lakukan olahraga ringan secara konsisten, makan sehat sedikit demi sedikit, dan dengarkan tubuh kalian. Seperti air yang memulihkan tanah, biarkan tubuh kalian pulih dengan kelembutan dan ketekunan. Jangan mengharapkan hasil instan, tapi percayalah bahwa setiap usaha kecil akan membawa perubahan besar seiring waktu. Dalam pembelajaran dan pengembangan diri, kalian ingin menguasai skill baru atau belajar bahasa asing. Jangan langsung mencoba menguasai semuanya sekaligus. Alirkan pengetahuan itu sedikit demi sedikit setiap hari. Konsistenlah dalam berlatih, bahkan jika hasilnya belum sempurna. Bersabarlah dengan diri sendiri dan jangan takut melakukan kesalahan. Setiap kesalahan adalah celah untuk belajar dan menjadi lebih baik. Proses berpikir dan emosi dalam mengalir seperti air. Ketika kita pertama kali dihadapkan pada batu masalah, emosi kita cenderung melonjak. Ada kepanikan, kemarahan, frustrasi. Pikiran kita menjadi kaku, fokus pada masalah itu sendiri, bukan pada solusinya. Ini adalah fase batu dalam diri kita. Namun, ketika kita mulai menerapkan filosofi air, proses berpikir dan emosi kita akan bergeser. Dari kaku menjadi mengamati. Kita mulai menarik diri sejenak dari emosi reaktif. Alih-alih langsung bereaksi, kita mengamati situasi dengan tenang. Ini adalah saat kita membiarkan emosi melayang dan tidak berpegangan padanya. Kita mulai melihat masalah dari berbagai sudut, seperti air yang menemukan celah di batu. Dari frustrasi menjadi fleksibel. Ketika solusi pertama tidak berhasil, alih-alih frustrasi, kita belajar untuk berpikir adaptif. Jika ini tidak berhasil, apa cara lain? Bagaimana saya bisa mengubah pendekatan saya? Ini adalah fase di mana kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya dan justru menemukan kekuatan dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri.
Dari terburu-buru menjadi konsisten. Alih-alih ingin hasil instan, kita belajar untuk menghargai setiap langkah kecil. Fokus kita bergeser dari bagaimana saya menyelesaikan ini dalam semalam, menjadi apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk maju. Ini membangun momentum positif yang tak terlihat, seperti tetesan air yang menumpuk. Dari putus asa menjadi sabar dan penuh harapan. Ketika kita menghadapi rintangan yang berkepanjangan, ada kecenderungan untuk putus asa. Namun, dengan filosofi air, kita mengembangkan kesabaran yang mendalam. Kita tahu bahwa setiap tetesan itu penting, dan bahwa waktu adalah sekutu kita. Harapan muncul dari keyakinan bahwa ketekunan akan membuahkan hasil, seperti sungai yang akhirnya akan mencapai lautan. Dari tegang menjadi mengalir. Secara fisik dan emosional, kita belajar untuk melepaskan ketegangan. Kita membiarkan emosi mengalir. Kita tidak lagi berpegangan pada kemarahan atau kesedihan. Ini membuat kita lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan. Kekuatan tersembunyi di dalam diri kalian. Saya tidak akan mengatakan bahwa menjadi seperti air itu mudah. Ada kalanya, godaan untuk menjadi keras kepala dan kaku itu sangat kuat. Tapi setiap kali saya melihat air, saya teringat akan filosofi ini. Saya teringat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekerasan, tapi pada ketekunan yang lembut, adaptasi yang cerdas, dan kesabaran yang tak terbatas. Kalian, sama seperti saya, memiliki kekuatan air ini di dalam diri kalian. Kalian mungkin belum menyadarinya, atau mungkin kalian lupa bagaimana cara menggunakannya. Tapi ia ada di sana. Jangan takut untuk menjadi lembut. Jangan ragu untuk mengalir. Karena dalam kelembutan itulah kalian akan menemukan kekuatan yang mampu mengikis batu-batu terbesar dalam hidup kalian dan membentuk jalan baru yang lebih indah. Jadi, setelah membaca ini, apa satu tetesan kecil yang akan kalian lakukan hari ini untuk mulai mengikis batu yang sedang kalian hadapi? Ingatlah, air tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir dan pada akhirnya ia akan mencapai tujuannya. Kalian pun demikian. Kalian adalah air di kehidupan kalian sendiri. Mengalirlah, teruslah mengalir, dan saksikan bagaimana kalian mampu mengikis setiap hambatan yang ada.